Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami mahasiswa dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Angkatan 2019. Kami akan mempresentasikan pembahasan dan pendapat berdasarkan jurnal yang berjudul Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan oleh Kusnandar, Witining Tias Fatmaningrum, Wiwit Rahayu, dan Agung Wibowo. Dari Jurnal Ekonomi Pembangunan, volume 14, nomor 1, pada tahun Juni 2013, halaman 92 hingga 101. Kelompok terdiri dari saya sendiri, yaitu Ilyasa Fadila Akbar, dengan NPM 19 10 10 10 81. Dan saya Lutfi Afifatus Sofuria, NPM 1910112. Saya Alam Sanuf Almardika dengan NPM 19 10 10 10 44. Saya Mirza Ahmad Nairizi dengan NPM 19 10 10 11 02. Saya Muhammad Jirujudin dengan NPM 19 10 10 10 50. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, didahului oleh pembahasan isi jurnal, yaitu pertama, penelitian dilakukan di Kabupaten Seragen yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan padi organik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi analisis sistem, analisis kelembagaan, dan interaktif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen didukung oleh superstruktur yang kuat, yaitu kebijakan pemerintah pusat berupa program Go Organik pada tahun 2010 dan kebijakan pemerintah daerah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikat profil komunitas agribisnis pada padi organik meliputi kelompok tani Gapoktan, penyuluhan Asosiasi Petani Padi Organik atau APO, perusahaan agroindustri beras organik, pemerintah, dan konsumen. Rancang bangun model didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis. Suatu sistem agribisnis yang lengkap merupakan suatu gugusan industri atau industri cluster yang terdiri dari 5 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem penunjang, dan subsistem pemasaran. Kesimpulan penelitian merupakan rancang bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan desain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang meliputi 1. Subsistem agribisnis hulu, kedua, subsistem usaha tani, ketiga, subsistem hilir, keempat, subsistem penunjang, dan yang kelima, subsistem pemasaran. Model kelembagaan agribisnis padi organik dirancang untuk memenuhi 4 dimensi, yaitu kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan kinerja kelembagaan. Kelembagaan yang terbentuk juga ditinjau dari 3 ciri utama kelembagaan, yaitu batas yurisdiksi, hak, dan kewajiban, aturan, representasi, sehingga efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan dapat terjamin. Saran penulis, berdasarkan hasil analisis, disarankan bahwa pengembangan agribisnis pada organik diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem agribisnis. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengembangkan agribisnis pada organik sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya program agribisnis padi organik penting untuk ditingkatkan dan diperhatikan implementasinya. Ketiga, kelembagaan penunjang seperti Bapelu, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikat sangat diperlukan sehingga apabila akan mengembangkan padi organik, peran lembaga-lembaga tersebut harus diperhatikan.
Selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada anggota lainnya untuk memaparkan pendapatnya masing-masing. Yang pertama oleh Saudari Lutfi. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kasus ini. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Ketersediaan pangan tidak cukup menjamin adanya ketahanan pangan karena belum tentu masyarakat dapat mengakses pangan dengan baik. Pada perkembangannya, akses pangan ini harus memenuhi kuantitas dan kualitas dari pangan yang diakses sehingga mutu dan keamanan pangan menjadi hal yang penting dalam menjaga ketahanan pangan. Penurunan produktivitas padi yang salah satunya disebabkan oleh intensifikasi dengan teknologi revolusi hijau telah menjadi ancaman bagi pemenuhan kebutuhan beras dalam pemantapan ketahanan pangan. Hal ini menjadi salah satu pendorong kegiatan pertanian organik. Beras organik merupakan salah satu produk pangan yang memiliki peluang untuk dikembangkan dalam suatu sistem agribisnis. Oleh karena itu, saya setuju dengan adanya rancangan model kelembagaan padi organik yang mengacu pada sistem agribisnis untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Namun dalam pengembangan agribisnis padi organik ini diperlukan sinkronisasi kelembagaan dalam semua subsistem agribisnis serta peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya untuk mendukung terlaksananya program agribisnis padi organik agar terciptanya ketahanan pangan di Indonesia. Sekian pendapat dari saya, bisa dilanjutkan oleh anggota lain. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya, Saudari Lutfi. Selanjutnya oleh Saudara Alam Syah Noval. Tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih buat kesempatan untuk memaparkan pendapat saya. Menurut saya, berdasarkan kasus di atas, saya sangat setuju dengan dan mendukung sistem agribisnis padi organik sebagai upaya ketahanan pangan yang dilakukan melalui 5 subsistem yang sudah dipaparkan di atas, di mana 5 subsistem ini harus dijalankan secara optimal, sehingga dibutuhkan peran pemerintah yang besar dalam pembangunan bisnis padi organik untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap program agribisnis ini, di mana agar terciptanya padi ketahanan pangan yang optimal. Dari kasus tersebut, maka dibutuhkan sinergitas atau kerjasama beberapa kelompok pendukung seperti kelompok peternak, kelompok produsen pupuk pestisida, kelompok petani pemakai air, Gapaktan, Bapelo, Asosiasi Padi Organik atau APO, dan agri-industri agar ketahanan pangan nantinya dapat tercapai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya persilakan untuk anggota lain untuk menambahkan. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya oleh Saudara Muhammad Sirajuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Saudara Ilyas atas kesempatannya. Menurutku, saya setuju dengan adanya sistem kelembagaan dalam pertanian organik. Karena itu suatu inovasi yang sangat visioner karena berpandangan ke depan dalam mempersiapkan ketahanan pangan. Tetapi regulasi dan birokrasi dalam lembaganya perlu didata ulang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin begitu saja pendapat dari saya. Saya persilahkan, saya kembalikan ke Muhammad Ilyas. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya dan yang terakhir, pemaparan pendapat oleh Saudara Mirza. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dari saya, dan dari pendapat saya setuju dengan dan mendukung dengan adanya sistem agribisnis pada
padi organik sebagai upaya ketahanan pangan yang meliputi 5 subsistem. Hal tersebut karena subsistem ini sangat mendukung guna. Namun, penjaminan mutu pada saat proses budidaya tanaman organik harus diperhatikan agar dalam proses pembentukannya dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga tentunya tidak lepas dari peran pemerintah juga itu sendiri. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan di sini agar dapat terciptanya ketahanan pangan. Dari kasus ini sangat dibutuhkan kerjasama antara kelompok satu dengan yang lainnya agar tujuan ketahanan pangan dapat dicapai. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ilyas, Saudara Ilyas. Monggo. Terima kasih pemaparannya oleh Saudara Mirza. Di sini saya akan menyimpulkan pemaparan pendapat oleh para anggota, yaitu bahwa konsep kinerja subsistem pada pertanian padi organik akan berdampak baik, merupakan pemikiran yang visioner dan memajukan kualitas hasil pertanian yang menjadi tumpuan ketahanan nasional. Dan patut digarisbawahi, dibutuhkannya sinergitas atau kerjasama beberapa kelompok pendukung dan penjaminan mutu pada saat proses budidaya tanaman organik harus diperhatikan agar dalam proses pembentukannya dapat berjalan dengan baik. Kinerja setiap subsistem lembaga membutuhkan fungsi pengawasan guna menjamin keberlangsungan. Dibutuhkannya juga peran pemerintah yang besar dalam membangun bisnis padi organik untuk membuat kebijakan mengenai hal yang mendukung terhadap program agribisnis padi organik ini agar tercapai dan terciptanya ketahanan pangan nasional. Sekian pembahasan dan pemaparan pendapat dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan penyampaian, kami mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.